Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di Loka Karya yang ketiga, kita coba untuk belajar sama-sama berkaitan dengan eh, bagaimana membuat program yang berbeda murid. Dan ini nantinya poinnya adalah tujuannya adalah untuk membagi praktek baik kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini loka ini kita mulai agar lancar, mari kita berdoa. Saya harap untuk Pak Ridwan memimpin doa agar nanti tetap lancar sampai akhir. Monggo, Pak. Oke, siap. Semoga Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini kita mulai berdoa, dimulai. Cukup? Oke, terima kasih Pak. Sampun. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita coba untuk mengingat-ingat kembali apa yang telah kita dapatkan pada loka-loka yang sebelumnya. Apa itu? Di situ saya sajikan Jamboard, pertanyaan pemantik. Silakan untuk diisi. Ada dua pertanyaan di situ, Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan menurut panjenengan semua, apa urgensi seorang guru penggerak agar dia mampu untuk membuat program berpihak pada murid. Oke, silakan diisi. Kemudian yang kedua, ini bagaimana cara kita mengelola suatu kondisi murid yang beragam karakter. Kan kita tidak semuanya murid itu memiliki karakter yang sama. Bagaimana perlakuan kita? Bagaimana mengelola eh, murid-murid di dalam kelas kita agar mereka enjoy, nyaman, dan lain sebagainya. Oke, saya tunggu jawaban dari Bapak Ibu semua. Oke, Pak Ridwan sudah memberikan jawaban. Saya taruh di sini dulu. Bu Retno, ini jawabannya nama ya. Ya, salam kenal Bu. Ya, Pak Adi, oke, telah menjawab di pertanyaan yang pertama. Monggo dilanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Oke, Pak Ridwan sudah. Ini yang ibu-ibu yang kemana ini? Nah, oke, Bu Retno sudah. Pak Adi di pertanyaan kedua sudah. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lainnya, mungkin lagi ke belakang ini Bu Siti Juwaria, kemudian Bu Pristi pergi ke depan. Kita coba analisis yang pertama dulu, pertanyaan pemantik yang pertama. Monggo dijawab eh, Bapak Adi, nggih, Bapak Adi. Monggo Pak Adi. Menurut panjenengan pripun di pertanyaan yang pertama? Oke, terima kasih. Memang pembelajaran yang berpihak pada murid intinya ya, itu kan merupakan tujuan utama. Jadi memang ya urgensinya di situ harus segera kita laksanakan yang mungkin belum. Jadi potensi siswa itu agar segera bisa berkembang dan mereka pada akhirnya nanti dapat menemukan kebahagiaan yang sesuai dengan kodrat mereka. Demikian Oke, yang ada yang kemarin kita dapat dari Bu Mira. Terima kasih. nggih, intinya harus sesuai dengan kodrat perkembangan zaman, begitu ya Pak Pak Iya, Pak Pak, iya, Adi, nggih. Bu Retno iya. mungkin bisa untuk menambahi, nggih, monggo. Ini Bu Kristi. Baik. Oke, baik Pak. Ya,
program yang berpihak pada murid itu intinya Pak, kalau saya mau itu mampu mewadahi minat dan bakat murid karena beda-beda tadi ya Pak ya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa mereka itu juga diferensial. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mewadahi minat dan bakat dari murid. Selamat datang Bu Siti Juwariah. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua. Ini monggo untuk Pak Ridwan mungkin ya bisa menyampaikan bagaimana mengelola kondisi murid-murid yang beragam di kelas. Oke, Pak, terima kasih kesempatannya. Nah, menurut saya untuk mengelola kondisi yang beragam ini, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas, Bapak. Jadi salah satunya kita mengkondisikan secara mentalnya, jadi kita sebagai guru juga memberikan, anak-anak secara mental juga mengkondisikan, membangun kesadarannya mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Satu lagi untuk Bu Siti Juwariah, mungkin ini ada beda ini pendapatnya ini. Monggo bisa disampaikan Bu Siti Ya Juwariah. Bapak, jadi pembelajarannya secara diferensiasi gitu ya. Jadi kita harus dapat memahami kebutuhan peserta didik itu sendiri. Baik nanti kita merancangnya dari segi apa pembelajarannya, pengajarannya, dan kita juga harus memahami sumber dayanya anak itu sesuai bakat, minat, serta perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi pembelajarannya nanti akan tercipta suasana yang lebih efektif. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Jadi ada beragam tadi ada tanggapan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi intinya bahwa keberagaman itu di dalam kelas harus kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Tadi mengerucut ke satu jawaban yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, silakan ini ada slide yang ketiga. Ini tidak usah ditulis, saya coba untuk silahkan untuk mengemukakan pendapatnya, pengalaman Anda semuanya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ini yang belum adalah Bu Pristi. Monggo Bu Pristi untuk bisa menceritakan secara singkat mungkin pengalaman Bu Pristi dalam mengelola pembelajaran berdiferensiasi. Monggo Bu. Iya Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu sangat menyenangkan ya Pak, karena di sana kita harus benar-benar menemukan kemampuan anak, cara belajar anak itu secara audio atau secara visual, dan kita harus menyiapkan semua kebutuhan anak itu, entah itu berupa PowerPoint, anak yang suka dengan video, anak yang suka dengan gambar, dan ada anak yang lebih suka mendengarkan gurunya. Nah, itu kita harus menyiapkan semua itu dengan matang, dan itu adalah tantangan bagi seorang guru di zaman sekarang karena kita harus benar-benar menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Itu Pak pengalaman saya. Berarti sangat penting ya Bu ya dalam pembelajaran itu inovasinya, berdiferensiasinya dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Pristi. Saya kira ini tadi diskusi banyak banget dari awal sampai akhir tadi kita coba untuk merumuskan bersama-sama kesimpulan apa yang dari pembicaraan kita kali ini dari proses pembelajaran diferensiasi ini. Monggo, silakan untuk raise hand. Satu saja untuk menyampaikan. Oke, monggo. Pak Ridwan mungkin. Siap Bapak. Kesimpulan ya Pak. Kesimpulannya yaitu pembelajaran yang berbeda pada murid dapat kita wujudkan melalui pembelajaran diferensiasi, karena melalui pembelajaran diferensiasi kita sebagai guru dapat mengakomodir berbagai macam karakter anak yang berbeda di dalam kelas. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira setuju ya bahwa kita pembelajaran yang berdiferensi harus kita galakkan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya kira sesi untuk lokakarya ketiga ini
saya cukupkan sekian karena sudah sore, sudah mendung dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan untuk semuanya tetap semangat, dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.